Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti materi PJOK ya. Sebelumnya mari kita ucapkan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Baiklah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani ini adalah materi kita di PJOK yang terakhir. Nah, kebugaran jasmani ini adalah hal yang sangat penting untuk kalian melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak juga aktivitas sehari-hari, namun dari materi-materi sebelumnya tentang permainan bola besar, permainan bola kecil, bukan permainan ya, tetapi atletik, terus ada pencak silat, itu semua memiliki unsur di mana yang ada di kebugaran jasmani. Nah, maka dari itu, untuk mempersingkat waktu agar kalian cepat untuk memahaminya, agar tidak lama terlalu belajarnya ya, karena dalam situasi singkat, padat, jelas, akurat ya. Dalam komponen kebugaran jasmani semuanya memiliki kriteria di cabang-cabang olahraga tertentu ya. Semuanya berasal dari kebugaran jasmani. Oke. Yang akan kita pelajari dari kebugaran jasmani, yang pertama adalah pengertiannya, latihan kebugaran jasmani, konsep kebugaran jasmani, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk latihan kebugaran jasmani, dan yang terakhir adalah melakukan pengukuran kebugaran jasmani. Tentunya dari kalian sendiri nanti akan tahu bagaimana kebugaran jasmani kalian masing-masing. Pengertian dari kebugaran jasmani itu adalah ya, kalian bisa simak di atas. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik ya, tanpa mengalami kelelahan. Jadi aktivitas seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang banyak dari pagi hingga sore tanpa mengalami kelelahan berlebih ya. Jadi ketika kalian memiliki kebugaran jasmani yang bagus, otomatis nanti kalian akan memiliki kegiatan yang banyak, tetapi kalian tidak akan mengalami kelelahan yang berlebih, sehingga dalam kegiatan kalian berhari-hari akan berjalan lancar semuanya. Nah, maka dari itu aktivitas jasmani yang dilakukan secara teratur ya, dan pola istirahat yang cukup. Nah, yang pertama, apa sih faktor lain makanan bergizi juga penting dalam hidup sehat dari kebugaran jasmaninya. Maksudnya itu kebugaran jasmani seseorang dipengaruhi oleh gizi ya, dan kebiasaan hidup sehat seperti jarang begadang, makan sehat, olahraga teratur. Nah, ada 3, yaitu memiliki ketahanan kerja yang tinggi dan bekerja keras, memiliki rasa percaya diri, dan yang ketiga adalah selalu bersemangat. Selanjutnya itu adalah latihan kebugaran jasmani. Dalam latihan kebugaran jasmani perlu diperhatikan nih hal sebagai berikut ini. Pertama adalah persiapan. Di persiapan ini kalian harus memiliki persiapan tubuh yang siap untuk melakukan aktivitas, di mana yang pertama adalah tidur yang cukup, makan 2 jam sebelum latihan fisik, latihan atau olahraga ya, makan sebelum 2 jam, serta memakai pakaian olahraga yang sesuai.
Jangan ketika kalian jogging kalian menggunakan kaos biasa ya. Usahakan gunakan baju yang mudah menyerap keringat dan cepat kering, agar dimana metabolisme kalian itu cepat kembali pulih ya. Yang kedua adalah ukuran latihan, dimana ada intensitas latihan, lamanya latihan, frekuensi latihan, dan waktu latihan ya. Ini berguna untuk mengatur waktu kita dalam berolahraga. Konsep kebugaran jasmani. Nah, di dalam konsep kebugaran jasmani ini ya, yang paling penting itu ada 3, yaitu 3 hal penting dalam kebugaran jasmani adalah fisik, fungsi organ, dan respon otot ya. Dimana fisik adalah berhubungan dengan otot ya, otot kita, otot lengan bisa, tulang ya, bagian tulang kita, dan bagian lemak. Nah, lemak ini penting ya, maksudnya lemak ini penting untuk tubuh kita sendiri, dimana ketika kita memiliki lemak berarti kita memiliki tenaga yang berlebih. Maka dari itu ya, bagi kalian yang memiliki lemak nih, harus dikeluarkan semua tenaga itu ya, karena nanti lemak akan dicah untuk menjadi tenaga ya. Selanjutnya adalah fungsi, maksudnya yaitu selanjutnya adalah komponen kebugaran jasmani. Nah, komponen kebugaran jasmani ini ada 10 anak-anak, tetapi nanti kalian mempelajarinya tidak 10, hanya beberapa ya, hanya beberapa yang kalian pelajari. Nah, dalam komponen kebugaran jasmani di sini ada 10, di mana ada kecepatan yaitu speed, kelenturan yaitu flexibility ya, kelenturan tubuh kalian. Setelah itu ada kekuatan ya, kekuatan itu strength. Setelah itu ada daya tahan atau endurance. Setelah itu ada kelincahan ya, agility. Setelah itu ada keseimbangan atau balance, ada reaksi atau reaction, ketepatan atau akurasi, dan koordinasi yaitu gerakan koordinasi kalian, otak kiri dan otak kanan. Dan yang terakhir itu adalah daya otot atau daya ledak. Nah, daya ledak ini adalah explosive power, dimana kaki kalian ketika kalian melompat itu menggunakan explosive power. Nah, apa saja bentuk latihan untuk kebugaran jasmani? Nah, latihan yang dilakukan untuk kebugaran jasmani adalah beberapa bentuk latihan kebugaran jasmani. Kalian bisa perhatikan ya. Di sini adalah dalam kebugaran jasmani, terutama dalam latihan, banyak sekali bentuk-bentuknya ya. Di sini hanya Ustadz berikan beberapa contoh yang akan kalian lakukan, di mana yang pertama adalah kekuatan dan daya tahan. Di sini kekuatan dan daya tahan yaitu gerakan apa? Ya, bentuk latihannya adalah push up ya. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan adalah bentuk latihan lari interval. Lari interval itu bisa dibilang dengan jarak tertentu. Kalian bisa lari, setelah itu jalan, lari lagi dengan cepat, jalan, lari, jalan ya. Itu interval, dan itu cukup menguras tenaga, sangat menguras tenaga. Tetapi di sini kalian akan bertambah, kecepatan kalian juga bertambah, daya tahan kalian juga bertambah. Nah, setelah itu ada kelincahan. Kelincahan ini adalah bagaimana kalian bergerak dengan lincah ya. Nah, cara latihannya adalah shuttle run, lari bolak-balik dengan 2 arah dengan jarak yang ditentukan. Jadi lari dengan garis lurus ya, dengan arah jarak yang ditentukan, atau bisa juga dengan lari zigzag. Setelah itu ada kelenturan. Nah, bentuk latihan kelenturan ini bisa kalian lakukan dengan cara apa? Dengan cara melakukan gerakan kayang.
Bisa juga dengan cara mencium lutut kalian sendiri dalam posisi duduk terlentang, ya. Itu juga bisa melakukan kelenturan bagian punggung kalian. Oke. Selanjutnya adalah melakukan pengukuran kebugaran, di mana ya melakukan pengukuran kebugaran jasmani ada beberapa alat ukur yang digunakan. Ada juga yang tidak menggunakan alat ukur. Nah, tes pengukur daya tahan, contohnya tadi push up, ya. Yang pertama kalian harus siapkan adalah alat pengukur waktu. Bisa kalian gunakan HP atau jam, ya, atau stopwatch. Jumlah gerakan push up sebanyak-banyaknya dalam waktu 30 detik. Dari dalam waktu 30 detik, kalian berapa mampu melakukan push up. Nah, maka dari jumlah tersebut bisa dilihat tabel berikut ini. Kalian bisa melihat tabel berikut ini, ya. Ini adalah norma dari komponen kekuatan, ya, terutama push up. Di sana ada umur atau tahun, usia 15 sampai 19 tahun. Itu di sana ada usia 15 sampai 19 tahun, ya. Jika kalian tidak usia 15 sampai 19 tahun, ya, dikurangi lagi 2, ya. Misalnya 17 berarti 2, 15. Itu sangat kurang, ya. Setelah itu ada 19 sampai 22, berarti itu jaraknya adalah dari 15 sampai 20, ya, itu kurang. Nah, di sini cukup itu adalah 20 sampai 25. Itu bisa dikategorikan cukup untuk anak usia SMP. Setelah itu kategori baik adalah di atas 26, 27, 28, 29, 30. Dan kategori sangat baik adalah di atas 30-an, ya. 31, 32, 33, 34, 35 dan seterusnya, ya. Itu dikategorikan sangat baik. Itu untuk norma tes push up, ya. Selanjutnya ini ada norma untuk tes lari, di mana di sini adalah tes lari dengan jarak 20 meter, lari dengan secepat-cepatnya. Nah, di sana kalian bisa melihatnya, ya. Untuk putra usia 13 sampai 15 tahun, ya. 13 sampai 15 tahun, kurang lebih waktu yang ditempuh dalam jarak lari 20 meter adalah 3,11 detik, ya. Itu waktu kategori baik. Nah, kategori cukup yaitu 3,25 detik sampai 3,40 detik. Itu kategorinya cukup. Jadi bagi kalian nih, ya, kalian bisa coba masing-masing sendiri di rumah kalian, ya. Mungkin kalian ingin tahu kondisi fisik kalian seperti apa, ya. Di sana ada norma tesnya, ya. Nah, untuk minggu depan, insya Allah Ustadz akan berikan kalian contoh-contoh gerakan melatih kebugaran jasmani. Nah, kalian bisa melakukannya di rumah kalian masing-masing untuk menjaga kondisi fisik kalian. Tentunya tidak hanya diri kalian, keluarga kalian, adik kakak, dan orang tua kalian. Baik, itu saja pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, ya. Minggu depan kita bertemu lagi dalam materi kebugaran jasmani. Tentunya kita akan melakukan pembelajaran, mempraktekkan gerakan-gerakan kebugaran jasmani. Contohnya gerakan push up, sit up, back up, ya, kecepatan, kelincahan, dan lain-lain. Itu saja dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.